Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Jadi, bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua sehat selalu ya. Jadi, pada pertemuan kita kali ini Bapak akan mengulangi materi minggu kemarin, yaitu tentang kebugaran jasmani, di mana anak-anakku minggu kemarin sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak sebelumnya, yaitu tentang komponen-komponen kebugaran jasmani, yang pertama itu adalah kekuatan atau strength, dan yang kedua adalah kelenturan atau flexibility, dan yang ketiga adalah kecepatan atau speed, dan yang keempat adalah keseimbangan atau balance, dan yang kelima adalah daya tahan atau endurance, dan yang terakhir adalah kelincahan atau agility. Jadi pada pertemuan kemarin anak-anakku telah mempelajari bentuk-bentuk latihan untuk melatih kekuatan, mana itu diantaranya itu adalah push up, sit up, leg up, dan lompat tali. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan. Jadi nanti Bapak akan tampilkan beberapa bentuk latihan untuk melatih komponen-komponen yang Bapak sebutkan tadi. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani, dan yang kedua, menjelaskan latihan kebugaran jasmani, dan yang ketiga, mempraktekkan latihan kebugaran jasmani. Nah, kemarin sudah dijelaskan apa itu pengertian kebugaran jasmani. Tapi tidak apa-apa Bapak jelaskan kembali. Kebugaran jasmani adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menunaikan tugas atau kegiatan sehari-hari dengan mudah tanpa rasa lelah yang berlebihan, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang dan untuk keperluan yang datang secara tiba-tiba. Nah, itu tadi pengertian kebugaran jasmani. Sekedar untuk mengingatkan anak-anakku, siapa tahu ada yang lupa. Nah, kita lanjut. Adapun manfaat dari kebugaran jasmani yang akan kita peroleh atau kita dapatkan adalah: pertama, menurunkan tekanan darah tinggi, dan yang kedua, mencegah obesitas, yang ketiga, menambah energi, dan yang terakhir, mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh kita. Adapun unsur-unsur kebugaran jasmani yang akan kita pelajari pada hari ini adalah: yang pertama itu adalah kekuatan, dan yang kedua adalah kelincahan, dan yang ketiga adalah kecepatan, yang keempat adalah daya tahan, dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah kelenturan. Jadi itulah tadi beberapa unsur-unsur kebugaran jasmani yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi anak-anakku tolong diperhatikan. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu adalah
kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Jadi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, gerakan yang pertama itu adalah gerakan pull up. Gerakan pull up itu dilakukan dengan cara bergantung di palang tunggal. Jadi kalau anak-anakku tidak ada palang tunggalnya, bisa bergantungan di kusen pintu rumah atau di bawah rumah bagi yang rumah kayu, dan tujuannya itu untuk memperkuat otot punggung dan bahu. Nah, gerakan yang kedua itu adalah gerakan push up. Latihan gerakan push up itu untuk memperkuat otot punggung, bahu, dan dada dengan cara menempelkan telapak tangan di lantai. Jadi anak-anakku bisa melakukannya di rumah minimal 10 kali hitungan. Jadi anak-anakku melakukan gerakan push up sebanyak 10 kali untuk menguatkan otot punggung, bahu, dan dada. Jadi kita lanjut latihan kecepatan. Latihan kecepatan itu adalah kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam waktu singkat. Jadi contoh latihan kecepatan itu adalah, yang pertama itu kita bisa melakukan gerakan lari speed atau lari cepat dengan jarak 10 meter, 20 meter atau 40 meter. Dan gerakan yang kedua itu adalah lari bolak-balik. Jadi itulah tadi dua contoh latihan kecepatan, dan kita lanjut ke latihan kelincahan. Latihan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah secara efektif, cepat, dan tepat saat melakukan gerakan, baik dalam tempo yang cepat maupun yang lambat. Jadi contoh latihan kelincahan yang pertama itu adalah lari zigzag atau lari berbelok-belok. Itu untuk melatih kelincahan. Dan yang kedua itu adalah lari sambil melompati benda. Berikutnya adalah latihan daya tahan. Daya tahan adalah merupakan bentuk dari kemampuan yang dimiliki tubuh guna untuk melakukan pergerakan tanpa terdapat sebuah rasa lelah. Jadi bentuk latihan untuk melatih daya tahan itu adalah dengan jogging atau berlari mengelilingi lapangan. Jadi anak-anakku bisa mempraktekannya dengan berlari mengelilingi lapangan sebanyak atau selama 5 menit tanpa berhenti. Dan bentuk latihan yang kedua untuk melatih daya tahan itu adalah tali skipping dengan melompati tali. Jadi kalau anak-anakku tidak punya tali skipping, bisa menggunakan karet gelang. Dan latihan kelenturan adalah merupakan gerakan-gerakan yang dapat melenturkan otot atau persendian tubuh kita. Jadi bentuk latihannya untuk melatih kelenturan itu adalah, yang pertama itu dengan duduk sambil meluruskan kaki ke depan atau kedua kaki ke depan, lalu kedua tangan memegang kedua ujung kaki. Bisa juga dengan melakukan gerakan mencium lutut. Dan yang kedua itu untuk melatih kelenturan adalah dengan melakukan gerakan kayang. Oke, jadi sebelum kita memasuki gerakan inti,
baiknya anak-anakku atau kita melakukan pemanasan dulu untuk mencegah risiko terjadinya cedera. Video pembelajaran yang Bapak tayangkan, semoga anak-anakku bisa memahami dan mengetahui lagi lebih dalam tentang apa itu kebugaran jasmani dan bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, dan semoga anak-anakku bisa memperhatikannya di kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu tetap bugar. Jadi Bapak juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan anak-anakku sekalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan selalu mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer,
memakai masker dan menjaga jarak. Dan semoga anak-anakku senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu diberi kesehatan. Jadi Bapak harap sekian untuk pertemuan hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.